Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimarzio Nugraha Pertama, NRP 15 2019 041. Dan di praktikum multimedia hari ini saya akan menjelaskan tentang modul 7A, yaitu tentang Blender. Dimana di sini di modulnya cukup panjang ya, ada dari mulai instalasi, konfigurasi, lalu contoh pembuatan objek dan seperti itunya. Sini saya langsung saja akan ke penjelasan di tugasnya. Nah, di sini ada nomor 2 itu menjelaskan nomor 1 menjelaskan material prinsip BSDF. Di sini ada elemen-elemennya, lalu ada komponen likes. Tadi nomor 3 dan 4 nomor 3 dan 4 disuruh membuat objek, di mana nomor 3 itu persegi meja, dan yang nomor 4 gelas kaca, objek gelas kaca. Nah, langsung saja di sini untuk hasilnya. Nah, di sini ada objek meja dengan kaca, gelas kacanya. Lalu di sini juga ada saya buat sedikit objek plane untuk backgroundnya. Nah, langsung saya ke nomor 1 dulu, menjelaskan tentang prinsip BSDF. Prinsip BSDF ini merupakan contoh material yang buat dipakai di sebuah objek. Di sini misalkan kalau saya buat objek baru, misalkan plane. Nah, di sini cara buatnya tinggal klik new aja. Nah, lalu kita bisa pakai beberapa material, salah satunya prinsip BSDF. Nah, di sini ada beberapa elemen yang saya akan jelaskan, ada 5. Yang pertama ini base color. Base color ini seperti namanya sendiri, fungsinya adalah untuk mengatur warna si objeknya ini. Di mana bisa kita klik. Nah, di sini kita bisa drag aja di color circle-nya ini, atau enggak kita bisa masukkan nilai RGB atau HSP atau hexnya, warna yang kita mau pakai, warna si objeknya. Nah, kemudian yang kedua ada metallic. Metallic ini untuk mensimulasikan kayak warna logam gitu, kelogaman. Kayak misalnya kalau logam itu kan kalau misalkan makin murni gitu makin mengkilap gitu. Nah, ini kalau misalkan si nilai metaliknya makin gede, si objeknya ini akan makin mengkilap. Nah, seperti itu. Lalu untuk spekular ini untuk refleksi cahaya, dimana semakin tinggi nilai spekularnya, maka si benda ini akan makin mudah merefleksikan si cahaya. Seperti contoh misalkan nih, kalau saya spekularnya paling tinggi, nah ini bisa kita lihat di pinggir sini kayak ada warna ungu ini karena di sininya kan warna merah, terus si cahaya warna merah ini kerefleksikan ke si background ini, makanya jadi ketemu warna biru, jadi ada warna ungunya. Sedangkan kalau spekular yang dikecilkan, nah makanya cuma di doang gak merefleksikan cahaya. Lalu roughness ini kurang lebih seperti kekasaran si objeknya, dimana jika semakin gede, nah si objek ini hasilnya akan jadi semakin kasar. Jadi si hasil misalkan cahaya yang refleksibel kan makin buram, makin susah. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir transmission ini adalah ketransparanan si objek, dimana semakin gede si transmission ini, si objeknya itu bakal seperti kaca lah ibaratnya gitu. Jadi kalau untuk mensimulasikan material kaca, nah pakai si transmissionnya besar. Lalu untuk yang nomor 2 ada komponen likes. Nah, dimana jika koleksi ini kita di collection klik likes. Nah, sini ada 4, yaitu point, sunspot, dan area. Point ini nih, kalau kita diklik point ini, ada ini point itu merupakan kayak titik sumber si cahaya itu muncul. Nah, dimana kalau di sini ada titiknya, nah ini si lingkaran ini tempat si cahaya itu bakal mencar ya gitu. Lalu kemudian ada sun ini ibarat kayak matahari, yang dimana sebenarnya di sini kita bisa mengatur si radius si cahayanya di poin ini. Di sini saya kalau untuk sun, nah di sini seperti matahari, kita bisa mengatur si angle
angle cahaya yang menuju ke dari si poinnya itu. Nah, seperti itu. Untuk yang spot, kalau spot itu lebih ke si cahaya ini kalau mengarah ke objeknya, dari mengarah kemananya gitu. Kita bisa mengatur si radiusnya, atau kita bisa mengatur size si spotnya, dimana jika misalkan semakin gede maka si cahaya yang memancar ke si objeknya akan semakin luas. Lalu terakhir area itu bisa dibedakan size si cahaya yang merambat ke si objeknya gitu. Nah, lalu untuk yang nomor 34, karena sudah ada objeknya, saya cuma menjelaskan sedikit saja. Berarti sini ada objek meja, dimana saya membuatnya dengan masukkan cube. Lalu di sini kalau jika kita edit mode, nah kita vertex select, nah lalu di sini ada vertexnya, saya buat seperti ini, lalu dibikin kotak seperti ini. Nah lalu habis itu saya extrude si 4 poinnya ke bawah jadi bentuknya seperti meja itu. Lalu yang terakhirnya untuk si objeknya ini, biar materialnya seperti kayu ini, saya download misalkan di Google material wood misalkan. Nah seperti ini contoh. Nah, saya download aja si JPG nya, lalu untuk masukannya saya ke di sini base color ini, klik open image. Nah lalu tinggal pilih aja si wood ininya, ntar bakal teksturnya akan muncul. Nah lalu untuk yang objek gelas yang terakhir, saya bikin objek gelas saya pakai silinder, disesuaikan bentuknya. Nah untuk biar seperti kaca ini, yang pertama seperti tadi si mungkin spekulnya bisa digedekan biar nah lalu si transmissionnya di paling tinggi value-nya supaya transparan seperti kaca. Lalu kemudian nah di sini ada blend mode, biar teksturnya lebih bagus sedikit, saya ininya blend mode pakai alpha blend, dan shadow mode pakai alpha hash. Lalu di sini screen space reflection-nya juga dinyalakan. Nah kalau nggak dinyalakan, nah ini biar biar bisa merefleksikan cahaya. Nah sama si tekstur juga lebih terlihat seperti kaca. Nah ini juga karena dari efek si cahaya yang munculnya. Nah selain itu untuk biar seperti cahaya lagi di sini, nah si ambient occlusion nya dinyalakan, sama screen space reflection juga. Lalu si retraction-nya dinyalakan kalau misalkan tadi belum nyala. Nah maka si objeknya akan terlihat seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.